Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Semoga anak-anak Ustadz yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu buku tema 9-nya. Dan agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, marilah kita membukanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah sebelum lanjut, marilah kita amati gambar-gambar berikut ini. Bagaimanakah pendapat kalian setelah melihat gambar-gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar A dan D menunjukkan contoh kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan alam. Sedangkan gambar B dan C adalah contoh kegiatan yang merusak lingkungan alam. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Semuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Untuk lebih memahami, marilah kita membaca teks halaman 102 yang berjudul Pemanfaatan Alam oleh Manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengenai ide pokok. Dari teks yang sudah kita baca tadi, dapatkah kalian menentukan ide pokok pada paragraf pertama? Ya, benar sekali. Ide pokok pada paragraf pertama terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Sekarang, marilah kita membaca kembali teks pada halaman 104 yang berjudul Dampak Perubahan Lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ternyata kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Semoga kita semua bukan termasuk ke dalam mereka yang merusak lingkungan, tetapi mereka yang senang merawat dan menjaga lingkungannya. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi,
mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi seperti berikut ini. Contoh lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan adalah dengan bijak saat berkendara. Sekarang, marilah cermati teks pada halaman 111 dengan judul Bijaklah Bermotor. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai usaha pelestarian lingkungan, sikap yang bijak dalam memakai sesuatu, contohnya air dan saat berkendara, dan juga kita sudah mengingat kembali mengenai ide pokok sebuah paragraf. Untuk tugas hari ini adalah Ananda melakukan wawancara kepada 3 orang anggota keluarga mengenai kegiatan yang bisa merusak lingkungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Silahkan dikirimkan secara disiplin dan tepat waktu kepada Ustadz Ustazah di kelasnya masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi seperti pada firman Allah berikut ini. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sampai berjumpa kembali dengan Ustadz Ustazah yang lain di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.